Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memantau bahwa sekitar 39% zona musim di wilayah Indonesia saat ini telah memasuki periode musim kemarau pada dasarian pertama Juli 2025 dengan wilayahnya meliputi sebagian Sumatera, Jawa, sebagian kecil Bali, dan juga Nusa Tenggara. Awal kemarau juga mulai terdeteksi di sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki periode kemarau, namun berdasarkan data observasi dan juga peringatan dini yang telah dikeluarkan, masih terjadi adanya hujan sangat lebat hingga ekstrim dengan akumulasi harian lebih dari 100 mm per hari terjadi pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2025 di wilayah Fak-Fak, Papua Barat, masing-masing sebesar 334,4 mm per hari dan juga 206,5 mm per hari. Hujan lebat juga teramati pada tanggal 16 Juli 2025 di wilayah kota Gorontalo mencapai 95,4 mm per hari, kemudian di Poso, Sulawesi Tengah sebesar 85,5 mm per hari. Terakhir di wilayah DKI Jakarta juga terjadi hujan dengan intensitas lebat mencapai 80 mm per hari. Secara umum, potensi hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Jawa bagian barat, serta sebagian besar kawasan tengah dan juga timur Indonesia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor dinamika atmosfer yang masih aktif dan juga mendukung pertumbuhan cuaca signifikan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bagaimana pengaruh gelombang ekuator dalam mengiringi perkembangan musim kemarau di Indonesia dalam sepekan ke depan. Bersama saya Nurul Izzah Fitria, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia selama sepekan ke depan. Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan curah hujan ini adalah aktivitas gelombang ekuator di atmosfer yang terpantau cukup signifikan. Beberapa jenis gelombang ekuator diperkirakan akan aktif secara bersamaan di sejumlah wilayah, di antaranya gelombang ekuatorial Rossby diprediksi aktif di perairan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Sumatera Barat, wilayah selatan Lampung, serta di perairan barat Lampung hingga Banten, termasuk di dalamnya DKI Jakarta. Selain itu, gelombang Kelvin diperkirakan merambat dari Samudra Hindia menuju wilayah tengah Sumatera, Kalimantan bagian barat hingga Kalimantan Utara. Sementara itu, gelombang Mixed Rossby Gravity atau MRG diproyeksikan aktif di wilayah Papua Barat. Aktivitas gelombang-gelombang ini berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan konvektif dan juga mendukung pertumbuhan hujan di wilayah terdampak. Kemudian adanya pola konfluensi atau pertemuan angin teridentifikasi di wilayah utara Jambi, Riau, Sumatera Selatan hingga Laut Cina Selatan yang turut memperkuat dinamika atmosfer regional serta meningkatkan potensi terjadinya cuaca signifikan. Angin kencang di atas 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, perairan barat Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera, dan juga di barat daya Banten. Kemudian di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Arafuru, hingga Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan tinggi gelombang laut secara signifikan. Dengan kondisi atmosfer yang masih aktif dan juga kompleks ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, dan juga gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG memprediksi cuaca selama periode 18 hingga 20 Juli 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah seperti Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, terakhir Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dengan kategori tingkat peringatan dini siaga berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Maluku, dan juga di wilayah Papua Selatan.
Selanjutnya untuk cuaca selama periode 21 hingga 25 Juli 2025 umumnya juga didominasi oleh cuaca berawan hingga berpotensi hujan ringan. Kemudian untuk waspada peningkatan hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, di Papua dan juga Papua Selatan. Selain itu, selama periode 21 hingga 25 Juli 2025 berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat maupun petir dengan kategori tingkat peringatan dini siaga berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Papua bagian selatan. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Kemudian jaga cairan tubuh terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan saat siang. Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Selanjutnya untuk menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan disertai petir, serta menjauhi pohon dan bangunan ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Terakhir, selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, sobat juga perlu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id. Jangan lupa juga follow sosial media kami di @info_bmkg atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Tetap tenang dan juga siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa kembali.